Inilah film DCU Chapter 1, Gods and Monsters. Hai semua, kenalkan nama aku Jimmy Brainstorming. Jadi aku berharap nih kepada teman-teman yang baru saja menemuin channel ini ataupun dari kemarin nih yang belum sempat untuk menekan tombol subscribe, ayo dong berikan dukungan kalian dengan berlangganan ke channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe-nya saja, tidak lebih dari itu. Dan terima kasih nih bagi yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Berbeda dengan perusahaan komik pahlawan super yang lainnya, DC Comics yang dalam hal ini perusahaan dunia hiburan sinematografi Hollywood, Warner Bros. Studio di bawah Warner Bros. Discovery telah menobatkan James Gunn sebagai CEO untuk proyek-proyek film DC pahlawan super berbasis buku komik DC. Yang dulunya DC Film sekarang berganti dengan DC Studios. James Gunn dan Peter Safran pun sedang melakukan perombakan besar di DC Universe. Mereka berdua merancang ulang DC Universe dan meninggalkan pondasi yang terdahulu di era DCEU. Dimulai dari bulan November tahun 2022 dan kini pada awal Februari tahun 2023 dengan penantian yang cukup panjang atas perencanaan mereka berdua inilah, James Gunn dan Peter Safran pun akhirnya mengumumkan proyek baru yang menjadi bagian dari DC Universe. Melalui sebuah video yang dibagikan di akun Twitter James Gunn, sekarang kita pun mengetahui bahwasanya DC Studios tak hanya akan berfokus kepada film, melainkan juga pada serial live action dan animasi yang bakal tayang di HBO Max. Nah, kali ini DC Indonesia akan menjelaskan beberapa proyek film DCU yang disampaikan oleh James Gunn tersebut, baik film live action, serial, dan animasinya yang disebut DCU Chapter 1 Gods and Monsters. Creator Commandos. Film ini adalah film serial animasi yang berjumlah sebanyak 7 episode yang bakal ditayangkan di HBO Max. Serial ini juga ditulis langsung oleh si James Gunn yang menceritakan petualangan Rick Flag, Dr. Phosphorus, Nina Marzuki, Frankenstein, G.I. Robot, dan masih banyak lagi. Serial animasi ini terkait langsung dengan versi serial dan film live actionnya, dimana juga film ini akan terkait dengan gamenya juga. Semuanya berada di alam semesta yang sama dan nantinya DC Studios juga akan menggunakan aktor yang sama dalam semua versi. Dan sebagai tambahan ya, DCU tidak hanya melibatkan serial animasi ataupun live actionnya saja, baik serial ataupun film layar lebarnya, akan tetapi merangkul dengan permainan game yang berhubungan dengan DCU Chapter 1 Gods and Monsters. Waller. Ya, Waller ini adalah serial spin-off yang menceritakan kisah Amanda Waller yang masih terus berlanjut dari film-film DC yang sebelumnya. Karakternya masih diperankan oleh Viola Davis dan akan mengambil latar waktu antara serial Peacemaker season pertama dan kedua. Dan yang lebih menariknya ini, para pemeran lama akan kembali dalam serialnya nanti. Kita pun nantinya akan melihat nih bagaimana aksinya yang akan dilakukan si Amanda Waller mengenai film ini. Dimana juga nih produser eksekutif film serial Doom Patrol, Jeremy Carver dan Crystal Hendry, ditunjuk oleh si James Gunn untuk memimpin serial ini yang akan tayang di saluran HBO Max. Superman Legacy. Ya, film inilah yang paling ditunggu-tunggu karena menampilkan sosok Superman yang sama sekali tidak pernah ditampilkan sebelumnya. Superman Legacy rencananya akan dirilis di bioskop pada 11 Juli tahun 2025 dengan James Gunn yang akan menjadi penulis ceritanya. Tapi belum jelas nih siapa yang akan menyutradarai film ini. Ya, meskipun serial animasi Creator Commandos dan Waller yang akan dirilis lebih dahulu, tetapi film Superman Legacy ini akan menjadi film awal pembuka DC Universe. Perlu disampaikan, film ini tidak akan lagi menceritakan kisah asal-usul si Clark Kent, bayi dari planet Krypton yang meledak dan jatuh ke bumi dengan roketnya. Justru film ini berfokus kepada Superman yang menyeimbangkan warisan Kryptonnya dengan sisi manusianya. Hanya saja nih saat ini belum ada aktor yang ditunjuk untuk dipastikan agar memerankan karakter Superman. Yang jelas ya, bukan si Henry Cavill. Lanterns. Nah, kalau yang ini merupakan serial live action yang akan menghadirkan dua karakter Green Lanterns, yaitu Hal Jordan dan John Stewart. Serial ini bakal tayang di HBO Max dan digambarkan sebagai serial yang menampilkan banyak misteri, mirip seperti True Detective yang menyibak misteri yang terjadi di luar angkasa. Nantinya, para Green Lanterns akan bertugas sebagai penjaga antar galaksi yang bertugas di sektor 2814, yaitu di galaksi Bumi, di mana nanti kita akan melihat nih gemerlap keluar angkasa dan tentu saja berhubungan dengan Guardians of the Universe. James Gunn sempat mengatakan bahwa serial ini mengarah ke keseluruhan cerita film DCU Chapter 1 Gods and Monsters, namun belum diketahui dengan pasti siapa aktor yang bakal memerankan Hal Jordan dan John Stewart tersebut. The Authority.
Nah, meskipun banyak nih dari kalangan penggemar baru DC yang masih terlalu asing dengan tim pahlawan super yang satu ini, James Gunn menyebut bahwa film The Authority ini bakal menjadi film besar yang akan dirilis di bioskop. Dia juga menyebutkan bahwa filmnya ini menceritakan kisah pahlawan super yang sangat berbeda. Oleh karena dunia sudah benar-benar rusak, satu-satunya cara bagi para pahlawan super ini memperbaiki dunia itu dengan cara mengambil tindakan mereka dengan cara mereka sendiri. Entah itu berarti membunuh atau tidak, yang penting mereka itu melakukan perbuatannya itu yang menurut versi mereka sendiri, yang termasuk menyelamatkan beberapa pemimpin negara, mengubah pemerintahan, dan apapun yang ingin mereka lakukan untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Perlu disampaikan juga nih bahwasanya The Authority ini berasal dari komik milik Will Storm, salah satu perusahaan komik yang ada pada akhirnya dibeli oleh DC Comics, sehingga ya seluruh karakternya pun sekarang bisa dihadirkan di DC Universe. Nanti nih next akan kita bahas video terpisah mengenai The Authority. Oke, disabar dulu. Paradise Lost. Ya, Paradise Lost ini bakal menjadi serial live action yang akan tayang di HBO Max. Serial ini bakal menceritakan terbentuknya tempat asal-usulnya si Wonder Woman, yaitu apa? Ayo. Ya, tentu saja Themyscira. James Gunn menggambarkan bahwa serial ini bakal mirip seperti Games of Thrones yang terjadi di Themyscira. Dan karena menceritakan terbentuknya Themyscira, tentu saja otomatis Wonder Woman tidak akan muncul karena dia masih belum lahir. Serial ini bakal mengungkap politik, aturan, dan siapa yang bertanggung jawab atas semuanya, dan tentu saja berhubungan dengan dewa-dewa Olympus, ya seperti Zeus sendiri. The Brave and the Bold. James Gunn memastikan bahwa berbagai proyek Batman versi Matt Reeves masih akan dibuat, tetapi berbagai proyek tersebut tidak akan menjadi bagian dari DC Universe. Hal itu juga berlaku nih untuk proyek-proyek film Joker versi Todd Phillips, yang berarti Batman Matt Reeves dan Joker Todd Phillips resmi berada di Elseworlds. Apakah itu Elseworlds? Ya, berada di luar kontinuitas di timeline utama. DC Universe ini justru akan memiliki Batman versi mereka sendiri, dan film The Brave and the Bold ini bakal menceritakan kisah Damian Wayne. James Gunn juga menyebutkan nih bahwasanya Damian Wayne itu adalah putranya si Batman yang tidak dia ketahui selama 8 hingga 10 tahun pertama hidupnya menjadi Batman, di mana si Robin ini dibesarkan sebagai sosok seorang pembunuh kecil, seorang assassin. Dialah Robin favoritnya si James Gunn. Filmnya sendiri akan diadaptasi dari buku komik berjudul sama, garapan komikus Grant Morrison. Si James Gunn Pistol ini juga menyebutkan bahwasanya filmnya ini akan menampilkan anggota lain dari Bat Family. Ya, tentu saja hal ini akan memperkenalkan para Bat Family yang lainnya. Ya, seperti Nightwing-nya Dick Grayson, spoiler, ya si Jason Todd, Orphan, Cassandra Cain, dan yang lainnya. Buster Gold. Menurut Peter Safran, serial live action ini bakal menceritakan seorang pecundang yang berasal dari masa depan. Ya, dia adalah karakter yang berasal dari masa depan, di mana dia menggunakan teknologi dari masa depan itu untuk dapat kembali ke masa sekarang dan berpura-pura menjadi sosok pahlawan super. Tidak banyak nih detail yang terungkap tentang serial ini, dan saat ini DC Studio sedang melakukan tahap negosiasi dengan seorang aktor untuk memerankan karakter utamanya. Serial ini nantinya akan tayang di HBO Max. Supergirl Woman of Tomorrow. Jika teman-teman pernah membaca komik Supergirl Woman of Tomorrow, maka film ini tentu saja tidak akan asing di telinga kalian, karena film yang bakal tayang di bioskop ini akan menceritakan petualangan Supergirl yang diadaptasi langsung dari buku komik Tom King dengan judul yang sama. Si James Gunn memberikan detail tentang filmnya. Jika Superman dikirim ke bumi dan dia dibesarkan oleh kedua orang tua yang sangat-sangat penyayang, sedangkan si Supergirl bernasib yang berbeda, tinggal di bagian Krypton yang terpisah, dan dia tinggal di sana selama 14 tahun lamanya. Di mana hal itu adalah situasi yang sangat mengerikan bagi sosok seorang Supergirl, di mana dia menyaksikan semua orang tewas di sekitarnya. Jadi kehidupannya si Supergirl ini jauh lebih keras dan kacau, yang dilingkupi oleh kehidupan yang sangat menyedihkan. Tapi tidak diketahui nih, apakah Sasha Calle akan memerankan kembali Supergirl atau tidak. Swamp Thing. Nah, film ini bakal mengungkapkan asal-usul Swamp Thing yang misterius. Selain itu, tidak ada pula nih informasi yang dibagikan oleh si James Gunn ataupun Safran mengenai film ini. Namun, jika boleh aku berpendapat, sebenarnya Swamp Thing ini bisa saja menjadi pengantar untuk membuka film Justice League Dark.
Nah, itulah dia jajaran DCU Chapter 1 Gods and Monster yang dipaparkan oleh si James Gunn melalui sebuah video di akun Twitternya. Ya, perlu diingatkan kembali juga nih, dari pemaparannya ini hanya sebagian kecilnya saja yang dia tampilkan dari proyek-proyek DCU selama 8 hingga 10 tahun ke depan. Yang jelasnya DCU Chapter 1 Gods and Monster ini tidak hanya sampai pada film Swamp Thing saja, mungkin akan diakhiri dengan pertemuan semua pahlawan super yang ada di era DCU Chapter 1 Gods and Monster. Tulis komentar teman-teman mengenai video ini, share jika berkenan, dan terima kasih. Semoga kita bertemu kembali.